kerinduan kami dan ini doa kami. Kami rindu untuk kami boleh jadi anak-anak muda-Mu yang berkenan di hadapan-Mu. Kami rindu supaya hidup kami boleh mengikut Engkau. Apapun harga yang harus kami bayar. Tapi kami tahu Tuhan seringkali tantangan di dalam hidup kami membuat kami lengah, membuat kami lupa bahwa sejatinya hidup kami bukan tentang kami tapi tentang Engkau. Ajar kami Tuhan selagi masa muda kami mau sungguh-sungguh taat menjawab panggilan Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk kami sungguh-sungguh mau membuka hati kami, merendahkan hati kami di hadapan Tuhan. Karena kami tahu mengikut Engkau adalah pilihan terbaik di dalam hidup kami. Tuhan, kalau tiba waktunya untuk kami dengar firman Tuhan, untuk kami belajar firman Tuhan, kiranya Engkau yang berbicara kepada setiap kami, biarlah Engkau sendiri yang pakai hamba-Mu dengan segala keterbatasannya boleh menyampaikan isi hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk teman-teman. Oke, shalom. Nah gitu ya. Daripada nanti saya diprotes terus ya kalau ada pembicara tamu gitu ya. Aduh kalau disapa gak jawab gitu ya, atau suaranya kecil gitu. Nah minggu ini udah far way better ya guys ya. Selamat datang kembali hari Minggu ya di gereja kita tercinta, dan kita masih ada di bulan Komit ya. Kita akan terus belajar selama 1 bulan ini tentang pentingnya komunitas, kenapa kita harus berkomunitas, dan terlebih lagi teman-teman ya, kenapa kita harus terlibat dan join di dalam kelompok kecil ya. Kita mau buka Alkitab kita sama-sama. Apakah slide-nya bisa ditayangkan? Kita mau buka Alkitab kita sama-sama dari Markus, Injil Markus pasal yang ketiga. Injil Markus pasal yang ketiga ayat 13 sampai 14. Injil Markus pasal yang ketiga ayat yang ke-13 sampai yang ke-14. Multimedia sudah? Oke, teman-teman boleh buka Alkitabnya yang ada di handphone masing-masing. Silakan boleh buka Alkitabnya. Yuk, handphonenya boleh dipakai buat buka Alkitab, silakan. Yuk. Sudah teman-teman? Masih ada kendala sedikit di belakang. Yuk, nanti kamu bisa nonton rekamannya di YouTube. Silakan boleh pakai handphonenya buat buka Alkitab ya. Yuk. Nah, terima kasih teman-teman multimedia ya. Pasti kalau udah ada error begitu siksak-siok sedikit di belakang ya. Terima kasih untuk kerja kerasnya ya. Jangan keringatan dulu ya, kita baru mulai di awal ya. Oke, Markus pasal yang ketiga ayat yang ke-13 sampai yang ke-14, teman-teman boleh buka di Alkitabnya atau mungkin bisa baca di depan ya buat yang tidak membawa Alkitab atau tidak ada Alkitab digital di handphonenya. Saya akan bacakan bagi kita sekalian. Injil Markus pasal yang ketiga ayat 13 sampai 14. Sana dikatakan demikian. Kemudian naiklah Yesus ke atas bukit, ia memanggil orang-orang yang dikehendakinya dan mereka pun datang kepadanya. Ayat yang ke-14, ia menetapkan, perhatikan ya, 12 orang untuk menyertai dia dan untuk diutusnya memberitakan Injil ya. Demikianlah firman Tuhan. Teman-teman, saya pengen mulai khotbah pagi hari ini dengan satu survei kecil-kecilan ya. Nah, sekarang handphonenya boleh dipakai buat selain gitu ya baca Alkitab. Boleh dikeluarkan kameranya teman-teman, silakan. Bukan buat foto saya ya, nggak usah. Silakan boleh scan QR yang ada di depan. Kita pengen survei kecil-kecilan ya. Teman-teman multimedia boleh tayangkan slide-nya. Oke. Sudah, silakan boleh di scan.
Sayangnya ini Slido teman-teman ya, dan gratis, jadi hanya untuk 100 orang pertama. Jadi ya segeralah scan teman-teman gitu. Karena lewat dari 100 orang teman-teman gak bisa scan ya. Sudah? Oke. Boleh ditayangkan multimedia, boleh di-present pertanyaan pertama ya, sambil ditayangkan hasil surveinya. Teman-teman, pertanyaan yang pertama ya, apakah kamu pernah merasa tidak didengar atau tidak diperhatikan begitu ya? Pernah merasakan dulu atau akhir-akhir ini sedang merasakan atau tidak pernah sama sekali? Artinya kamu merasa bahwa kamu selalu didengar, kamu selalu diperhatikan ya. Ini konteksnya bisa macam-macam teman-teman ya. Bisa nggak didengar sama teman seangkatan kalian mungkin, nggak didengar sama teman gereja kalian atau koko cici yang ada di gereja gitu. Atau mungkin tidak didengar dan tidak diperhatikan oleh anggota keluarga kita misalnya. Nah silakan teman-teman, boleh dijawab ya. Oh bisa lebih dari 100 ternyata sekarang ya, Slido baik hati ya. Biasanya cuma bisa 100. Oke, pernah merasakan dulu ya, paling gede itu. Dan yang kedua adalah akhir-akhir ini sedang merasakan ya. Dan ada yang tidak pernah merasakan. Oh puji Tuhan ya, itu ada sedikit orang yang merasa bahwa dirinya selalu diperhatikan dan dirinya selalu dimengerti. Puji Tuhan ya, kita dapat mungkin komunitas atau keluarga yang bisa mengerti kita dengan begitu baik ya. Kurang lebih ini pertanyaan yang pertama. Oke, jadi jawaban paling banyak adalah pernah merasakan dulu dan akhir-akhir ini sedang merasakan ya. Kita lanjut ke pertanyaan kedua. Next. Apakah kamu merasa kesulitan untuk bercerita di depan banyak orang atau di tengah keramaian? Ya, sangat kesulitan, tidak merasa kesulitan. Nah ini kalau yang mungkin tidak merasa kesulitan boleh ada angkat tangan ya, nanti biar ditangkap sama Kolunglung ya, diajakin ngomong di depan ya. Oh tuh Kolunglung langsung angkat tangan ya, gak takut ngomong di keramaian, bener kok gak takut? Enggak ya, tapi deg-degan ya? Iya gitu ya, masih ada sedikit lah ya rasa takutnya, ada deg-degannya dikit, tapi ya Ci kalau gue mah banci tampil begitu ya, istilahnya begitu ya. Gue mah kalau di depan orang pede bisa ngomong ya, tapi sebagian besar mungkin meresponnya adalah sangat kesulitan ya. Sebagian besar kita sangat kesulitan. Teman-teman, waktu saya seusia kalian, mungkin lebih kecil sedikit, waktu saya SD begitu ya, saya sangat kesulitan ngomong di depan orang. Saya sangat takut ngomong di depan orang. Makanya kalau teman-teman bisa ngelihat saya khotbah hari ini, itu salah satu miracle teman-teman ya. Dulu kalau saya disuruh maju ke depan sama guru saya waktu SD begitu ya, ayo ada selalu ujian nyanyi begitu ya, nyanyi di depan lagu kebangsaan, lagu Indonesia Raya gitu ya. Apa yang saya lakukan teman-teman? Saya berdiri di depan, saya maju, silakan. Saya diam. Sampai guru saya bilang, ya udah kalau kamu nggak mau nyanyi duduk gitu ya, dan akhirnya saya duduk. Ya, dan saya tidak mengeluarkan suara apapun. Teman-teman, saya dulu sangat takut dan saya merasa ngomong di depan banyak orang itu sesuatu yang susah ya, sesuatu yang sulit. Oke. Cukup itu aja surveinya hari ini, boleh ditutup slide-nya, kita kembali ke slide-nya ya. Terima kasih teman-teman untuk keterlibatannya dan I really appreciate it ya. Teman-teman, minggu ini kita belajar tentang satu tema, yaitu going smaller, going deeper gitu ya, atau saya kasih judulnya tadi small but deep ya, yang kecil tapi mendalam ya. Sejatinya teman-teman kita tahu bahwa sebagai manusia yang normal ya teman-teman ya, kita perlu ruang untuk kita bisa bercerita, untuk kita bisa ngobrol, untuk kita bisa didengar, untuk kita bisa bertukar pikiran dan sebagainya. Itu manusia yang normal ya. Tapi kita tahu bahwa ada banyak orang yang mungkin bisa jadi kalau mereka harus ngomong di depan banyak orang, mereka gak bisa. Mereka gak bisa ngobrol dan gak bisa mendengar hal-hal yang meaningful di tengah kumpulan banyak orang. Kenapa? Karena dia mungkin takut, karena dia mungkin ngerasa nervous begitu ya. Dan teman-teman, kelompok kecil atau komit itu menjadi solusi terbaik, karena komunitas yang lebih kecil itu membuat kita merasa lebih aman, merasa lebih nyaman untuk kita bisa saling mendengar, kita bisa saling berbagi, dan bahkan kita bisa mengalami yang namanya pertumbuhan ya. Saya pakai contoh di salah satu sekolah swasta di Bandung, you name it, mungkin kalau saya cerita nanti teman-teman tahu ini sekolah apa begitu ya. Apalagi kalau teman-teman yang sekolah di sana. Di salah satu sekolah swasta di Bandung yang saya tahu begitu ya, sekolah ini tuh mengadakan yang namanya kelompok tutoring ya, atau tutoring group begitu. Jadi anak-anak yang mungkin dianggap cukup
pintar begitu ya atau outstanding, dia nanti akan menjadi tutor buat teman-teman angkatannya atau sekelasnya yang butuh tambahan. Dia akan ngajarin begitu ya. Ada tutoring di sekolah itu. Teman-teman, itu salah satu contoh yang baik ya. Nah, ini ada yang mulai bergerak. Nah, itu pasti yang sekolah di sekolah itu begitu ya. You name it, itu sekolah kalian begitu ya. Itu contoh yang sangat baik teman-teman. Kenapa? Karena kita tahu gak semua kita itu bisa belajar di kelompok yang gede. Kadang di kelas yang jumlahnya sangat gede begitu ya. Mungkin ada anak-anak yang cukup outstanding dan dia bisa menangkap pelajaran dengan sangat cepat dan dengan sangat baik. Ya, beda sama mungkin ada sebagian di antara kita yang kalau di kelas yang jumlahnya cukup gede kita nggak bisa belajar apa-apa. Ya, kita kebanyakan ngangong, bingung begitu ya karena jumlah orangnya terlalu banyak. Dan waktu ada di dalam tutoring group dengan jumlah yang lebih sedikit 5 sampai 6 orang. Di sana kita bisa belajar dengan lebih fokus, kita lebih bisa mendengar, kita lebih banyak belajar banyak hal. Ya, teman-teman, kita mendapati kadang kalau ngomongin tentang small group begitu ya, itu menjadi sebuah jalan yang lebih efektif ya untuk kita bisa bertanya, untuk kita bisa mendengar, untuk kita bisa berdiskusi. Maka belajar dari bagian firman Tuhan hari ini teman-teman, kita mau lihat ya, kenapa sih gereja itu terus-terusan mendorong kita untuk terlibat di dalam komunitas begitu ya. Dan bahkan terkesan sebulan ini kayaknya saya dipaksa nih, tiap minggu isinya disuruh join komit. Kenapa sih begitu ya? Kenapa sih gereja kok maksa saya gitu untuk masuk di dalam komit? Ya, bulan ini seperti bulan paksaan menuju komit begitu ya. Teman-teman, karena gereja sedang belajar. Gereja sedang belajar teman-teman. Belajar apa? Gereja sedang belajar taat melakukan apa yang Yesus sudah lakukan 2000 tahun yang lalu pada waktu Yesus memuridkan murid-muridnya. Dan berharap teman-teman, kita sebagai bagian dari gereja kita juga mau taat untuk menjawab panggilan Tuhan. So teman-teman, yang pertama kita akan belajar dari Yesus ya, bahwa proses memuridkan itu terjadi ketika Yesus memilih yang namanya kelompok kecil ya. Teman-teman, bayangkan kalau teman-teman punya 1 juta followers ya. Jangan percaya apa yang kalian lihat di depan ini hanyalah editan saya kemarin jam 12 malam begitu ya. Ini hanya sebuah ilustrasi ya. Bayangkan kalau kalian punya 1 juta followers ya. Di sini ada yang followersnya sudah mencapai mungkin 5K, 5.000 di Instagram atau TikToknya. Nah, itu ada beberapa yang angkat tangannya. 10.000 ada? 10.000? Oh, ada bahkannya 10.000. Naik lagi jangan-jangan 20.000? Oh enggak, oke ya, bandek di 10.000. Ada lagi? Mungkin? Ada? Atau yang jangan-jangan ya, nama akunnya adalah second account dan kalian itu adalah anonim begitu ya. Ternyata followersnya udah 1 juta gitu. Ternyata ada di tengah-tengah kita mungkin aja tapi gak mau ngaku misalkan begitu ya. Ada yang followersnya udah di atas 10K misalkan. Yang saya tahu Ciket ya, di atas 10K. Kerjaannya tapi gitu ya. Instagramnya Ciket yang bagian kerjaan, nah itu udah di atas 10K ya. Teman-teman, kadang kita punya followers banyak aja itu kita ngerasa bahwa mungkin ada banyak sekali orang yang bisa kenal kita. Ya, bahkan kita kadang gitu ya, saking kita gak pengen dikenalnya, kita bikin yang namanya apa coba? Second account ya. Udah second account terus nanti uploadnya di apa? Close friend ya. Itu introvert, paling introvert, introvertnya ya. Udah second account, close friend yang warna hijau. Bayangin gak teman-teman ya? Nah, itu ada yang angkat tangan ya, saya gitu ya. Boleh nanti kalau mau di spill ya second accountnya apa ya. Teman-teman, kadang kita tuh kalau punya followers banyak tuh ada rasa worry di dalam diri kita ya. Kayaknya banyak yang kenal saya, banyak yang memperhatikan saya begitu ya. Atau mungkin teman-teman kalau kita follow seseorang yang sangat terkenal begitu ya. Dan kita ngelihat bahwa begitu orang ini mungkin sangat kita kagumi. Contohnya adalah mungkin artis-artis Korea begitu ya. Kita sangat kagum dengan orang ini begitu ya. Mungkin salah satunya ada inisial S begitu ya. Salah satu penyanyi dari Korea yang sempat konser di Indonesia dan dia begitu terkenal di Indonesia. Banyak sekali penggemarnya. Dan beberapa waktu yang lalu, sekitar sebulan yang lalu, tiba-tiba seseorang yang dikenal sangat charming dan lain sebagainya ini begitu ya. Dia terjerat sebuah kasus. Ya, dia tiba-tiba blunder, dia terjerat dengan kasus kalau nggak salah pelecehan seksual. Apa yang terjadi? Para penggemarnya sedih,
para penggemarnya mengalami yang namanya kekecewaan. Kita berpikir bahwa kita kenal si artis S ini. Dia penyanyi yang sangat keren begitu ya. Dia ganteng banget. Kita mengagumi dia. Sosok cowok yang manly banget. Tapi kita kecewa pada akhirnya. Kenapa? Karena dia pernah jatuh ke dalam kesalahan. Dia pernah blunder. Dan akhirnya itu membuat kita kecewa. Teman-teman, Tuhan Yesus waktu dia datang ke dunia, dia berpotensi untuk menjadi seorang influencer dengan jutaan followers. Ya, dia punya banyak sekali pengikut. Ya, Tuhan Yesus tuh sosok yang terkenal, sosok yang begitu viral ketika dia datang ke dunia. Dan di semua Injil dicatat, diceritakan bagaimana ketika Tuhan Yesus pergi mengajar dimanapun itu, ada ribuan orang yang mengikut Yesus. Ada ribuan orang yang mengikuti kemanapun Yesus pergi. Dan Tuhan Yesus itu punya potensi untuk punya jutaan followers. Tapi apa yang dia lakukan teman-teman? Justru Tuhan Yesus memilih 12 murid. Itu gambarnya cuma 10 nggak 12. Yang 2 ketutupan Tuhan Yesus di belakang ya. Saya juga nggak tahu kenapa AI-nya bikin cuma 10 padahal saya udah ketik 12 begitu ya. Salahkan AI-nya teman-teman. Mungkin yang 2 ketutupan. Ya, atau 2-nya lagi ke toilet nggak ikut foto ya. Teman-teman, Tuhan Yesus itu punya potensi, dia punya jutaan orang yang bisa mengikut dia atau ribuan orang yang bisa ngikut dia, tapi dia pilih hanya 12 orang. 12 murid. Dikatakan bahwa dia memilih 12 orang untuk menyertai dia, begitu ya. Dan apa? Untuk diutus memberitakan Injil. Kenapa teman-teman? Kenapa hanya 12? Karena Tuhan Yesus tahu bahwa proses pemuritan dan pertumbuhan dan proses memperlengkapi akan jauh lebih efektif dan berdampak bukan kepada ribuan orang tapi dalam sebuah kelompok kecil. Ya, akan lebih efektif bukan dengan ribuan orang tapi melalui kelompok kecil. Teman-teman, waktu Tuhan Yesus mengajar ke segala tempat, ya sekali lagi dikatakan bahwa yang ikut itu ada ribuan orang yang nonton dia, yang mau dengar dia. Tapi sadly to say, ya, kita semua tahu bahwa di antara ribuan orang itu mereka jugalah yang pada akhirnya berteriak apa teman-teman? Bebaskan Barabas dan salibkan Yesus. Teman-teman, ada banyak orang, ribuan sedang melihat Yesus ketika dia mengajar. Tapi ternyata ribuan orang itu juga yang ikut berteriak untuk menyalibkan Yesus. Teman-teman, kita mau jadi orang yang seperti apa? Apakah kita menjadi orang yang hanya melihat dari kejauhan dan kemudian kita gak belajar apa-apa? Tapi Tuhan Yesus dengan 12 murid, di sana ada 12 orang yang dia ajarkan setiap hari untuk mengenal dia, tahu dengan pasti apa yang dia ajarkan. Meskipun kita tahu begitu ya, ada satu orang di sana yang gak on track tiba-tiba. Ya, karena pada dasarnya bukan Yesus yang gagal memuridkan, tetapi yang satu itu yang gagal untuk taat. Nah, pada akhirnya teman-teman, kita tahu kisah kehidupan yang satu itu, kebenaran Yesus itu tetap menggelisahkan hatinya dan pada akhirnya itu yang membuat dia menyesal dengan segala perbuatannya. Tapi sekali lagi teman-teman, kita bisa melihat bahwa murid-murid Yesus dengan berbagai macam latar belakang yang berbeda-beda, mereka benar-benar mengalami yang namanya hidup yang diubahkan dan mereka mengalami pertumbuhan yang begitu luar biasa. Dari 12 murid, kekristenan itu menyebar sampai ke seluruh dunia sampai hari ini. Nah, mereka benar-benar mengenal Yesus dan itulah yang membuat mereka mampu untuk hidup, memberitakan Injil dan hidup buat Yesus. Maka teman-teman, sebagai anak muda, saya ngerti kalau mungkin sebagian di antara kita sedang masuk di dalam fase kehidupan yang kita ngerasa ini a brand new experience begitu ya. Kayaknya setiap kali kalau baru masuk SMP ini something new nih, masuk SMA something new nih ya, masuk ke kuliah something new juga. Ya bentar lagi lulus kuliah, nah kita takut nih ya kalau yang bentar lagi lulus kuliah, bingung nih ya harus ngapain. Ya atau mungkin setelah kuliah ada yang kuliah lagi, ini something new juga begitu ya dan melelahkan.
Teman-teman, segala sesuatu fase di dalam kehidupan kita rasanya menjadi sesuatu yang terus baru dan membuat kita harus terus-terusan beradaptasi. Ya, buat anak-anak usia 0 sampai 11 tahun teman-teman, mungkin dulu dunia kalian itu didominasi dengan apa teman-teman? Dengan keberadaan orang tua kalian. Hidup itu hanya tentang apa kata saya dan apa kata orang tua saya. Mungkin seperti itu yang disampaikan minggu lalu ya sama Kak Kris. Tapi begitu kita masuk di usia youth, di usia SMP, di usia SMA, kuliah dan seterusnya. Rasanya ada begitu banyak orang yang mulai involve atau terlibat dengan hidup kita. Ya, rasanya ada banyak orang yang kita suka atau gak suka, kita mau atau gak mau, mereka terlibat dengan hidup kita. Kita rasanya seperti sedang ditarik dari zona nyaman kita, dari tempat persembunyian kita untuk kita keluar ke zona yang sama sekali baru. Ya. Banyak orang yang mulai berpendapat tentang hidup kita. Ya, bukan lagi hanya orang tua kita, mulai teman-teman kita begitu ya. Atau siapapun, bahkan ada orang-orang yang kita nggak kenal, mereka bisa berpendapat tentang hidup kita. Kita mulai menghadapi bahwa fase ini ada banyak mata yang memperhatikan hidup kita dalam keseharian kita maupun di dalam sosial media kita. Teman-teman, mungkin kita menemukan ya di sosial media kita, kadang kita menemukan stranger ya yang tiba-tiba follow entah dari mana, entah dia kenal kita atau enggak begitu ya. Dan diam-diam mungkin dia orang yang terus memperhatikan apa isi sosial media kita. Maka teman-teman, di tengah banyaknya orang yang kita jumpai, ada banyak juga orang yang mungkin kita enggak kenal ya. Atau bahkan kalau kita harus hitung teman-teman ya, 10 kursi dari tempat kita duduk sekarang, entah ke kiri atau ke belakang atau ke depan, maka kita bisa melihat ada wajah-wajah di sana yang kita nggak kenal, benar nggak? Ada wajah-wajah yang kita nggak tahu, betul ya, teman-teman. Tapi kita juga nggak tahu. Ketika kita lihat wajah itu, kita nggak tahu apa yang jadi pergumulan dia, kita nggak tahu apa yang kita bisa lakukan buat dia. Maka teman-teman, di tengah banyaknya orang yang kita jumpai, kita nggak cukup untuk hanya ada di tengah keramaian. Kita perlu ruang yang lebih kecil, di mana kita bisa belajar untuk mendengar lebih dalam, bertanya, kita bisa belajar berdiskusi, kita bisa belajar mendengar tentang Tuhan lewat hidup orang lain. Dan kelompok kecil memampukan kita untuk tidak hanya menjadi penonton teman-teman. Ya, hanya penonton dan pendengar dari kejauhan. Tetapi di dalam keadaan yang lebih kecil kita punya satu kedekatan dan di sanalah kita mengalami yang namanya pertumbuhan. Kelompok kecil memampukan kita untuk tidak hanya menjadi penonton dan pendengar dari kejauhan, tetapi di dalam kedekatan kita mengalami pertumbuhan yang mendalam. Itu yang pertama teman-teman. Dan yang kedua adalah ada kekuatan yang besar justru keluarnya dari kelompok yang kecil. Teman-teman, di ruangan ini ya bersama dengan 150 mungkin sampai 200 orang yang ada di sini begitu ya. Kita harus akui bahwa tentu kita sekali lagi kita mungkin gak kenal dengan semua orang. Di sini ada yang bisa kenal dengan 150 orang di sini, ada? Katakan Koko Rainer sepertinya ya yang kenal ya 150 orang nah gitu ya. Saya aja mungkin 100 orang mungkin saya gak tahu namanya sampai 100 orang begitu ya. Teman-teman, kita mungkin gak bisa kenal banyak orang di ruangan ini begitu ya. Saya yakin gak ada yang bahkan kenal semuanya. Di sini ada yang paling social butterfly. Oh kenal, saya mah semua orang di ruangan ini saya tahu namanya satu-satu. Ada? Gak ada teman-teman, saya yakin gak ada. Kalau kita tahu semuanya kita gak mungkin ya. Dan di kelompok yang besar relasi itu rasanya kadang terasa sangat dingin. Ya, kita gak cukup punya kekuatan untuk bersatu. Kenapa? Karena kita gak saling kenal. Kita gak tahu apa yang jadi pergumulan orang di ujung sana begitu ya, dan di ujung sana mungkin berbeda begitu ya, dan kita nggak tahu apa yang bisa kita lakukan buat mereka. Tapi coba kita lihat ya, ada satu bagian firman Tuhan di dalam Kisah Para Rasul teman-teman. Kisah Rasul pasal yang kedua ayat yang ke-46 di sana dikatakan demikian ya. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari di dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing, perhatikan ya, secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati. Teman-teman,
Perhatikan bagian ini ya, kalau teman-teman baca kisahnya jemaat mula-mula ini, bagian ini menceritakan tentang bagaimana jemaat mula-mula itu setiap saat mereka berkumpul di dalam kelompok-kelompok kecil di rumah masing-masing. Ya, di sana mereka terjadi proses, mereka saling berbagi hidup, mereka saling mendukung, mereka saling menguatkan. Itulah kekuatan yang besar yang justru keluarnya, munculnya dari kelompok yang kecil. Pada waktu kelompok kecil dibangun, terjadi relasi yang mendalam. Di sana mereka saling mengenal, di sana mereka saling menopang. Bahkan dikatakan ya teman-teman, di dalam Kisah Para Rasul, jemaat mula-mula itu tidak ada yang dibiarkan kesusahan sendiri. Ya, ketika ada orang yang kesusahan, mereka akan langsung saling berbagi dan saling menolong. Dengan cepat mereka bergerak buat orang lain. Bahkan dikatakan jemaat mula-mula itu menjadi jemaat yang begitu indah. Ya, karena tidak ada orang yang dibiarkan sendirian. Teman-teman, jemaat mula-mula itu hidupnya gak enak-enak banget seperti yang kita bayangkan sekarang ya. Kita bisa ibadah dengan begitu nyaman, tanpa tekanan, gak ada pressure dari mana-mana. Ya, kita bisa ada di ruangan yang begitu nyaman dengan all the facility yang disiapkan oleh gereja. Tapi jemaat mula-mula dulu tidak demikian teman-teman. Mereka under pressure. Ya, mereka diancam oleh tentara Roma, oleh pemerintahan Roma. Mereka juga dibenci oleh orang-orang Yahudi. Ya, tapi apa yang terjadi teman-teman? Apa yang terjadi dengan jemaat mula-mula yang hidupnya under pressure? Yang terjadi teman-teman, justru dikatakan dan pada hari itu, ini ada satu kejadiannya masih di perikop yang sama, jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Teman-teman, sekumpulan orang yang hidupnya under pressure, tapi justru dikatakan jumlah mereka ditambahkan semakin hari semakin banyak. Bahkan dalam satu hari ditambahkan ada 3.000 orang. Mereka gak possible untuk kumpul ribuan orang setiap hari karena itu membahayakan buat mereka, begitu ya. Tapi mereka berkumpul di dalam rumah-rumah untuk saling menopang, saling menguatkan di dalam kelompok kecil. Teman-teman, kelompok kecil memberikan kita ruang buat kita untuk bisa ngomongin hal-hal yang seringkali gak bisa kita omongin di kelompok yang begitu besar. Ya, atau bahkan ada hal-hal yang terkadang sulit buat kita ungkapkan kepada keluarga kita sendiri. Tapi dengan kelompok kecil kita punya ruang untuk kita bisa bercerita, kita ngobrol dengan orang-orang yang seusia dengan kita atau orang-orang yang kita tahu, para pemimpin komsel yang mungkin gak jauh usianya dari kita. Kita punya satu ruang aman yang mungkin kita bisa ceritakan apapun di sana. Ya, di kelompok kecil kita dimampukan untuk bisa mengenal, tapi kita juga dimampukan untuk dikenal lebih dalam. Di sanalah kehadiran kita mungkin akan jadi kekuatan buat orang lain. Atau mungkin kehadiran orang lain menjadi kekuatan buat kita. Teman-teman, waktu saya menyiapkan khotbah ini teman-teman begitu ya. Saya yakin bahwa mungkin sejam lagi dari sekarang teman-teman udah lupa dengan apa yang saya sampaikan. Atau bahkan mungkin keluar dari ruangan ini teman-teman udah lupa dengan apa yang saya sampaikan. Tapi ya kalau keluar dari ruangan ini kita ngobrol lagi dengan kelompok kecil kita. Ya, kita berdiskusi lagi tentang apa yang dibahas hari ini. Kemudian kita bahkan bergumul bersama-sama untuk melakukan apa yang ada di dalam kebenaran firman Tuhan. Maka kita gak akan lupa pesan Tuhan begitu saja. Kita gak bikin pesan Tuhan itu lewat begitu saja. Kita punya teman-teman seperjalanan yang sama-sama bergumul dengan kita, yang gak cuma jadi pendengar dari kejauhan, tapi kita sama-sama bergumul untuk berjuang menghidupi firman Tuhan. Nah, sangat mungkin teman-teman kita muncul di tengah keramaian begitu ya, tetapi kita merasa bahwa kita sendiri. Sangat mungkin. Mungkin ada sebagian di antara kita yang hadir di tengah-tengah komunitas ini, di tengah segala keramaian ini begitu ya, tapi kita sebenarnya ngerasa sendiri. Ya, kita nggak lebih hanyalah seperti badut di tengah komunitas. Ada orang-orang yang demikian teman-teman. Datang di tengah sebuah komunitas, apa yang dia lakukan? Dia membuat komunitas itu begitu ceria. Dia orang yang cheerful, happy, dia bisa bikin semua orang ketawa. Ya, tapi setelah itu lewat dia pulang dan dia merasa kembali bahwa dia sendiri. Dia nggak punya siapa-siapa. Ya, seolah dia punya banyak teman, tapi dia sebenarnya merasa sendiri. Nah, kalau ada di antara kita teman-teman yang merasa demikian, saya mau kasih tahu satu fakta bahwa sejatinya Tuhan gak pernah panggil kita untuk berjalan sendirian. Tuhan gak pernah panggil kita untuk berjalan sendirian.
Kalau ada di antara kita yang hari ini hadir di ruangan ini dan merasa kita gak punya siapa-siapa, jangan berdiam diri teman-teman. Responi firman Tuhan hari ini dan kita daftarkan diri kita ke komit ya. Bosen Ci tiap minggu gitu aja. Teman-teman, saya gak akan bosen-bosen ngingetin untuk kita join di dalam komit. Kenapa? Karena pada dasarnya kita gak diciptakan buat berjalan sendirian ya. Teman-teman, kurang lebih selama hampir 1 bulan ini begitu ya, sudah ada correct me if I'm wrong, mungkin ada pengurus di sini, kurang lebih ada 70 orang betul yang sudah mendaftar, betul ya? Kurang lebih ada 70 orang yang sudah mendaftarkan dirinya ke komit. Nah, kami bersyukur untuk teman-teman yang sudah membuka hati untuk menjawab panggilan Tuhan. Kami masih menunggu buat teman-teman secara khusus kelas 9 sampai kelas 12. Silakan teman-teman boleh meresponi panggilan Tuhan untuk bisa terlibat di dalam komit ya. Jawab panggilan Tuhan untuk kita bisa bertumbuh lebih dalam. Kita punya kekuatan untuk menjalani hidup kita tidak seorang diri di dalam komit ya. Kita bisa berbagi hidup di sana, kita bisa dikuatkan, kita bisa ditajamkan. Teman-teman, saya punya lilin ya, ini kecil lilinnya karena kalau kegedean takutnya gelasnya pecah ya teman-teman. Semoga terlihat ya sampai ke ujung ya. Saya punya satu lilin teman-teman ya. Bayangkan bahwa lilin kecil ini adalah hidupnya kita ya. Mungkin kita bisa berkata bahwa udahlah begitu ya, saya bisa sendiri kok gitu ya. Yang penting saya belajar firman, saya doa tiap hari and that's it, cukup begitu ya. Saya gak perlu dengan kelompok-kelompok kecil apalah itu ya. Apakah iman kita bisa bertumbuh? Ya mungkin bisa teman-teman. Tapi perhatikan teman-teman ya, lilin yang kecil ini teman-teman, bayangkan kalau ini adalah hidupnya kita ya. Mungkin lightingnya bisa dikecilin sendiri sedikit gitu ya, biar kelihatan lilinnya nyala ya. Nah, agak digelapin juga gak apa-apa ya. Oke. Perhatikan teman-teman ya. Lilin ini bisa nyala kalau dia sendiri, betul? Tapi ini kayak hidup kita teman-teman. Kalau kita berpikir bahwa saya sendiri, saya gak butuh komunitas, saya bisa nyala kok, iman saya bisa tumbuh kok. Ya, kita sama seperti lilin yang menyimpan dirinya di dalam ruang yang mengisolasi dia. Ya, nyala gak? Nyala kok. Ya, saya sendirian bisa kok, iman saya pasti bertumbuh kok. But what happen sama lilin yang mengurung dirinya sendirian teman-teman? Lama-kelamaan dia mati. Dia gak bisa terus nyala teman-teman. Nah ini sama seperti hidup kita. Kalau kita berpikir bahwa udahlah ya udah, kalau gitu saya gak usah komit tapi saya pelayanan lah gitu ya. Udahlah saya datang ke gereja, pelayanan terus pulang. Teman-teman, kita tidak didesain hidup kita hanya untuk diri kita sendiri. Kita didesain untuk berkomunitas bersama dengan orang-orang lain. Jangan biarkan kita punya iman yang menyala seperti lilin tapi kita isolasi di dalam sebuah gelas. Yang pada akhirnya iman kita juga akan mati. Ya, kita gak punya alasan yang cukup kuat dan kita kehabisan bahan bakar. Kenapa teman-teman? Karena kita gak punya siapa-siapa. Karena kita mudah sekali kehilangan motivasi di dalam hidup kita. Kenapa? Karena kita gak punya siapa-siapa. Kita cuma merasa bahwa, pada akhirnya kita merasa bahwa kita gak cukup hanya dengan diri kita sendiri. Kita manusia yang lemah, kita manusia yang terbatas. Kita butuh orang lain teman-teman untuk jadi perpanjangan tangan Tuhan. Dan mereka yang hadir itu bisa menguatkan kita di waktu kita lemah. Teman-teman, waktu saya remaja, saya pernah dengar satu khotbah begitu ya. Di dalam khotbah itu si Bapak Pendeta tuh bilang begini ya. Tuhan Yesus saja bla 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 ya. Tuhan Yesus itu bla 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 begitu ya. Dia berkali-kali mention tentang hidupnya Tuhan Yesus gitu ya. Kemudian apa respon saya teman-teman? Dalam hati saya bilang begini ya, itu Tuhan Yesus bukan saya. Ya, kenapa kamu mentionnya Tuhan Yesus terus? Dah itu bukan saya mah gak bisa. Itu mah Tuhan Yesus. Teman-teman, karena kita mungkin terlalu fokus dengan hal-hal yang positif, keajaiban-keajaiban yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Tapi teman-teman, kita perlu juga mengingat sebuah momen ketika Tuhan Yesus dia berdoa sampai berkeringat darah di Taman Getsemani. Teman-teman, apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus waktu dia ke Taman Getsemani? Dia bawa 3 orang terdekat dari murid-muridnya. Untuk apa? Untuk berjaga-jaga, untuk menjadi mental support buat seorang Yesus. Beberapa kali dia keluar, kemudian dia cek murid-muridnya lagi tidur dan dia bangunkan. Bisa gak kamu berjaga-jaga sebentar aja? Ya, karena rasanya mau mati, rasanya takut. Teman-teman, Tuhan Yesus aja menunjukkan bahwa dia butuh orang lain di saat itu.
Tuhan Yesus waktu menjadi manusia, di dalam kemanusiaannya dia tunjukin bahwa dia gak bisa berjalan sendirian. Dia pun perlu orang lain. Lalu masakan kita, ya oke, kita gak bisa compare diri kita dengan Tuhan Yesus, betul, untuk hal-hal baiknya. Tapi dalam hal ini kalau Tuhan Yesus saja dengan begitu rendah hati menunjukkan kepada kita bahwa dia butuh orang lain waktu dia menjadi manusia, apalagi kita. Kita manusia biasa dan kita gak cukup hanya dengan diri kita sendiri. Teman-teman, kita gak bisa ngomong bahwa saya bisa sendiri, saya gak butuh orang lain, gak bisa. Kita butuh orang lain, kita butuh orang di kiri dan kanan kita. Hidup kita gak didesain untuk sendirian. Bahkan Tuhan Yesus mati di atas kayu salib, naik ke surga supaya Roh Kudus datang untuk menjadi apa? Menjadi companion buat kita. Roh Kudus yang bukain jalan, bukain hati buat orang-orang hadir di dalam hidup kita, menjadi rekan seperjalanan kita. Itu karya Roh Kudus yang Tuhan kerjakan buat kita. Kenapa? Karena kita gak bisa sendirian. Teman-teman, saya sadar betul mungkin ada sebagian di antara kita yang pernah kecewa dengan perjalanan kelompok kecil di tempat ini. Entah mungkin kita ngerasa kita pernah ada konflik di dalam kelompok kecil kemudian tidak terselesaikan. Atau mungkin kita terluka karena kita merasa kita ditinggalkan oleh pemimpin komsel kita. And maybe it hurts you a lot and I'm so sorry if you are ever been hurt. Saya minta maaf teman-teman kalau teman-teman pernah terluka dengan proses pemuritan yang mungkin gak sempurna. Tapi teman-teman, terkadang yang membuat masalah itu gak terselesaikan bukan karena lukanya gak bisa sembuh teman-teman. Tetapi karena kita meletakkan mimpi dan juga ekspektasi yang salah terhadap kelompok kecil di gereja. Teman-teman, kita berjalan di dalam kelompok kecil bukan berbicara tentang menjadi kelompok yang sempurna. Kadang kita berpikir dengan begitu timpang teman-teman. Kita bisa menerima komunitas di luar gereja yang gak sempurna, penuh dengan cacat celah. Tapi ketika itu ke gereja, ketika ada di gereja, kita pasang ekspektasi yang begitu tinggi. Ya, gereja tuh harusnya baik, sempurna, orang-orangnya harusnya baik, orang-orangnya harusnya gak bisa melukai atau gak saling melukai. Harusnya saling mendukung. Teman-teman, itu semua benar. Ekspektasi itu tidak salah. Tetapi itu tidak realistis teman-teman. Kenapa? Karena kita masih hidup di dunia. Bahkan saya itu juga manusia berdosa yang bisa melukai teman-teman sekalian. Dan kita semua bisa melukai orang di kiri dan kanan kita. Realistis teman-teman. Kita manusia berdosa. Semua di sini adalah manusia berdosa. Dan gak ada yang lebih suci daripada yang lain. Gak ada. Teman-teman, seringkali kita taruh ekspektasi yang berlebihan. Ekspektasi yang gak masuk akal. Sampai pada akhirnya kita kecewa dengan ekspektasi kita. Ada sebuah kalimat yang baik teman-teman dari seorang teolog bernama Dietrich Bonhoeffer. Ya, Bonhoeffer ini pernah berkata demikian teman-teman ya. Seseorang yang mencintai impiannya, perhatikan ya, bukan komunitas ya. Seorang yang mencintai impiannya atau ekspektasinya tentang sebuah komunitas, justru dia akan menghancurkan komunitas itu sendiri. Perhatikan ya. Kita punya ekspektasi, oh kalau di Wave tuh harus perfect, harus sempurna, semua orang harus welcome, semua orang gak boleh ketus, semua orang harus ramah, semua orang harus perhatikan saya, semua orang harus mengerti saya. Dan ini ekspektasi yang salah. Kenapa teman-teman? Karena kita mencintai ekspektasi kita. Dan pada akhirnya kita menghancurkan komunitas itu sendiri. Tetapi perhatikan kalimat berikutnya teman-teman. Ya, tetapi orang yang mencintai orang-orang di sekitarnya, justru dia yang akan menciptakan komunitas itu sendiri. Teman-teman, komunitas Wave jauh dari kata sempurna. Tapi kita perlu berhenti mencintai mimpi kita, ekspektasi kita tentang komunitas ini. Mungkin kita punya ekspektasi yang berlebihan, gak realistis selama ini. Dan kita perlu berhenti mencintai ekspektasi kita. Kita mulai sibuk teman-teman. Sibuk ngapain? Sibuk mencintai orang-orang yang ada di sekeliling kita. Maka apa teman-teman? Maka komunitas yang indah, komunitas yang penuh kasih akan tercipta dengan sendirinya. Teman-teman, kiranya hari ini kita mau sama-sama boleh merespon. Sekali lagi mungkin teman-teman multimedia boleh tayangkan slide join commit. Apakah ada? Maaf, saya kemarin harusnya masukin begitu ya. Cuman udah 1:30 pagi saya kelupaan begitu ya. Terima kasih Cici Sheila udah kirim malam-malam. Tapi saya lupa masukin begitu ya. Tapi di multimedia saya tahu ada begitu ya.
Boleh ditayangkan silakan untuk bisa join di dalam komit. Apakah ada? Di dalam slide warta rutin biasanya ditayangkan. Nah ini ya, mungkin masih ketutup. Teman-teman saya kasih waktu sekali lagi buat teman-teman yang mungkin 3 minggu ke belakang teman-teman belum ngerespon panggilan ini untuk join di dalam komit. Silahkan teman-teman boleh scan kelas 9 sampai kelas 12 karena kelas 7 dan 8 sudah disediakan ya kelompoknya bersama dengan para pemimpin komsel atau fasilitator. Khusus kelas 9 sampai kelas 12 kami mengajak kita semua untuk mengambil komitmen ulang kembali untuk bisa mendaftar registrasi ulang di dalam komit. Dan kita nanti akan memulainya bersama-sama ya, berjalan bersama-sama kembali. Silakan teman-teman. Ya, saya kasih waktu buat teman-teman bisa meresponi panggilan Tuhan. Sudah ya, saya lihat sebagian mungkin sudah mulai scan, silakan boleh disimpan linknya nanti teman-teman isi setelah selesai dari ibadah ini. Dan kiranya Tuhan yang membukakan hati kita, Tuhan yang memampukan kita untuk menjawab panggilannya, mengikuti teladan Yesus. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan yang baik, kami berterima kasih. Kami bersyukur Tuhan kalau hari ini Tuhan ingatkan kembali bahwa kami bukan didesain untuk hidup sendiri atau cukup dengan diri kami sendiri. Tapi kami tahu dan sadar betul bahwa kami butuh orang lain. Nah, kalau hari ini Tuhan kami diingatkan kembali tentang betapa pentingnya kelompok kecil, ajar kami Tuhan untuk taat menjawab panggilan-Mu. Ajar kami Tuhan untuk kami mau masuk di dalam kelompok kecil karena kami rindu untuk mengalami satu kedalaman. Bukan lagi menjadi penonton yang hanya mendengar dari kejauhan, tapi kami mau benar-benar kenal Tuhan lebih dalam, belajar tentang Tuhan lebih dalam. Nah, kami rindu Tuhan biar lewat kelompok kecil, hidup kami boleh diubahkan, kami boleh mendapatkan kekuatan yang baru daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.